Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ardi Kencana. Kali ini saya kedatangan seorang tamu yang kurus sekali, misalnya kita era tahu mangan ini. Nggak tahu mas, jarang mas. Dia dari mana? Dari rumah mas. Dari rumah ya, Iya, dari rumah. Dan ini adalah seorang master gendang dari Jawa Timur. Dan kali ini kita akan belajar bareng bagaimana caranya ngendang yang tidak benar. Iya. Ya, sing salah ya. Pokoknya dino iki gak enak sing bener Pokoknya belajar ngendang sing kleru nih. Kleru. Dan perkenalkan, sebelumnya saya perkenalkan di sebelah kanan saya, Ya. kanan apa kiri? Kanan no. Kanan ya. Sebelah kanan saya ada seorang master gendang dari Dari Jawa Timur. Ya. Yang bernama so sini Mas. Bintang mas. Bintang. Bintang ya. Bintang toh? Bintang Nusantara mas. Bintang Nusantara. Ya. Kalau nggak salah dia ini punya channel Bintang TV. Iya. Tapi Bintang TV bukan loh Mas. Ya sing Gambarnya apa? Sing gambarku pokoknya. Gambarnya sampean ya? Mm. Bintang TV yang gambarnya Iya ki. Ini. Pokoknya di screenshot gitu. di screenshot, nanti di subscribe, jangan lupa. Channelnya apa? Bintang Channel TV, Bintang nanti TV. tak cantumkan di bawah. Nah. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang kendang. Ini pasti Ya. tukang-tukang kendang podo apa belum tahu sebenarnya. Ya. Tukang-tukang kendang ini belum tahu sejarah kendang ini seperti apa. Kita sebelum kita belajar ke kendangnya, kita akan tanya-tanya ke Mas Bintang dulu. Iya. Bagaimana sih sejarahnya gendang? Nah. Kenapa bisa dinamakan gendang? Nah. Kendang ah. Heeh. Sejarah kendangnya dari kata kendang. Kendang. Ya, kendang. Kok iso? Kedutan, dang kedutan. dangdut maksudnya. Makalah terciptalah kendang. Ini yang saya pegang ini adalah kendang dangdut, Mas. Kendang dangdut. Iya, kendang dangdut. Pasti kalau kendang dangdut punya kriteria bentuk yang berbeda. Terus dari segi suara juga berbeda, Mas. Suara berbeda. Suara berbeda. Coba kalau misalnya sampai ingat-ingat kendang Jawa ya, Mas ya. Kendang Jawa, Jawa kendang pasti Jawa. kan bentuknya juga nggak kayak gini. Nggak berdua kayak gini kan. Pasti gini lah. Pasti ya kan? Nah, pasti. Kalau ini kan kendang dangdut. Makanya kendang dangdut ini ken itu ada kedutan, dang itu dangdut. Berarti semakin orang. Nah, ini kedutannya. Kedutannya, dutnya. Nah, gitu ya. Ya itulah. Ya. Jadi kendang berasal dari kata kedutan. 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 Dut itu dang itulah dangdut. Nah, Iya. seperti itu. Jadi kan kedutan. Kedutan, Dangdut. Iya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu sampai saat ini, karena ini langka banget ya Mas. Langka banget. Belum ada yang tahu. Heeh. Kedutan sama dang. Dangdut. Dang Kedutan, itu dang, dang. dan dut ya. Ya, dangdut. Oh ya. Ken itu kedutan. Dang itu Dang, dangdut. Nah, dangdut. seperti itu. Oke. Setelah kita tahu namanya, Iya. kedutan sama dut tadi, Iya ya. sejarah kendang ini tahun berapa Mas? Ini terbentuknya tahun 102 sebelum Masehi, Mas. 102 sebelum Iya, Masehi. 102 sebelum Masehi. Berarti udah lama banget ya Mas? Wah, iki sejarahnya kalau kendang lain-lain pada umumnya sangat tua duluan ini. Iya, tua sama ini. kendang ciblon? Sama kendang ciblon, duluan kendang ciblon. Oh, duluan. Berarti ini 102. Mm-mm. Catat teman-teman 102 bagi Masehi. tukang kendang bahwa kendang dangdut ini tercipta pada tahun 102 sebelum Masehi. Sudah Masehi atau sebelum Masehi? Sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Mm-mm. Nah, teman-teman pasti mesti durung ngerti ya. Mi? Durung ngerti. Durung ngerti. Mm-mm. Nah. Terus kenapa orang-orang menyebutnya ini ketipung, Mas? Nah, ketipung itu ada sejarahnya lagi. Nah, gimana sejarahnya Kakak. ketipung? Tri atau kakak Ardi, ya toh. Ketipung sejarahnya? Ketipung. Ket. Heeh. Ket karena suaranya gini. Nah, seperti itu. Tabuan ket. harus ada. Oh. Nah, itu ket. Ket. Ti dari sini. Ti. Oh, ini ti ya? Ti, Bukan tung ya. ya ini? Bukan, ini ti. Anggap Oh, aja ti. ti lah. Tuh, anggap aja ti. Pokoknya ti. Tapi kok enggak ti gitu loh? Yo wong budak yo Oh, ti iya. ngono ae lah. Ini ti ya, Ti. ti. Terus pung, Mutar pung. pungnya di mana pungnya? Pung. Heeh. Ketipung. Loh, Oh, ketipung. pungnya di sini ya? Oh, Ketipung, iya. heeh. Oh, jadi teman-teman bahwa ketipung itu sebenarnya pembaruan dari gendang ya? Gendang, iya. Hmm.
kendang karena ada dari apa suaranya lain lagi dari dangdut tadi ya. Dan kalau saya lihat di Wikipedia Mas, Wikipedia. itu kendang itu identik pasti bentuknya tidak seperti ini. Karena mesti tabung panjang. Kalau ini kan tabung yang berdiri, sama-sama berbentuk lingkaran, tapi dia dipotong-potong Mas. Kalau kendang pada umumnya kayak contohnya kendang ciblon, kendang jaranan, kendang reog, itu pasti kriteriaristik. Angel aku ngomong ngono iki. Kriteriaristike kuwi mesti dawa, dawa panjang, terus tabung. Nah, pasti mika atau membran pasti di sini dan di bawah. Kalau ini kan tidak, Mas. Ini kan dipotong ya toh. Jadi berbentuknya sendiri, tabung sendiri. Terus ada membran, di sini pasti bolong. Ini khusus untuk dut. Seperti ini. Kalau untuk tak ini sama bentuknya juga. Bentuknya sama. Ini pasti mika. Ini pasti mika. Kalau di India Mas ya. Kalau di India ini pakai membran kulit. Iya, itu kulit lapis 3. Kalau yang namanya itu sahi itu Mas. Sahi itu ini Mas. Sahi ini. Ini sahi, iya. Ini kulit. Kalau di India itu pakai kulit Mas. Di sini. Pakai kulit, kulit cicak. Terus ini sahi. Iya, sahi. Pakai tapi kulit cicak Mas. Kulit cicak itu. Iya, kulit cicak. Berarti sebelum kulit apa? Kulit kerbau sapi, itu dulu kulit cicak. Kulit cicak. Sama kulit buaya. Kulit cicak sama kulit buaya. Iya. Terus kenapa dinamai sahi nih Mas? Sahi. Nah, sahi itu ada juga kepanjangannya. Sahur. Hilang waktunya sahur hilang. Jadi ngene iki berarti ada sejarahnya puasa ini. Oh, ya ada sejarahnya puasa ini juga. Berarti waktu puasa terus yang kawanan hilang jadi hilang. Oh, gitu. Iya, sampai dia marah. Ya, terus ini kan terbuat dari pasir, Mas. Pasir serbuk besi. Serbuk besi. Ini pakainya serbuk besi dan lem-lem. Lem-lem itu kan. Dia wanyel, Mas. Nah, dia pas kerjane iki ndelane pasir. Nah, ngerti serbuke rak putih apik to, Mas. Dijipuk. Digepuk-gepuk. Jadilah sahi. Nah, begitu ceritanya. Jadi jalan cerita sahi itu seperti iya, sangat rumit toh. Saya juga menceritakan juga rumit toh, ya. Ngapain? Ya, guys. Selanjutnya kita akan belajar tentang pukulan tabla. Jangan ke koplo dulu ya. Ya, jangan. Kita ke tabla dulu. Nah, tabla ini kan ada yang namanya calte. Nah, calte ini apa, Mas? Sebelum menuju calte, saya juga mau tanya, Mas. Calte ki apa, Mas? Aku ki ora mudeng, Mas. Calte itu apa, Mas? Calte. Cal kuwi tabuhan. Dalam bahasa India. Cal itu tabuhan ya. Bahasa itu. Tabuhan. Ketukan. Ketukan. Lah padha Mas. Tabuhan karo ketukan. Apa yang dimaksud ketukan itu metronomnya. Nek kata-kata orang-orang yang bersekolah itu kayak sebenarnya kayak modelnya kayak ketukan, metronom. Metronom. Berarti perbedaannya tabuhan biasa sama metronom. Metronomnya. Tabuhan biasa sama metronomnya. Nah, sekarang tolong dicontohin calte satu, Mas. Calte ya. Calte. Sebelum menuju caltenya, ya toh. Di tabla itu kalau tak itu terbagi 5 suara. 5 suara. 5 suara. Tak coba dulu ya. Ta. Sini. Ti. T. Ne. D. D apa? D. Apa tadi? Ta. Ti. T. Ne. D. D sini, bagian sini. Ta, ti, te, ne, d. Sini pokoknya nek enggak 4 5 pokoknya. Pokoknya isinya gitu. Itu. Kalau di dut ada 2, Mas. Dut ada 2. Dang, de. Dang, he. Dang sama he. Iya. Bukan pakai ge. Iya iso ge ya karek ilate lah ngomong piye lah. Oh iya. Terus tadi ini dibagi menjadi 5. Ini menjadi 2. 5, 2. Terus cara pukulnya gimana, Mas? Nah, jadi begini. Ta, geng he, 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 dung ge, ta, geng he, seperti itu. Oh, jadi kalau orang nabuh itu
sebenarnya ada kuncinya, ada itu ada, namanya. kuncinya ada, ya. Berarti ora sak awake dhewe guru nabuh itu salah, Mas. Itu gini, Mas. Kalau menurut pembelajaran itu tidak ada yang salah di sini. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah di sini. Salah sini. Terus pokoknya gacok gebuk, enggak ada yang salah. Cuman adanya enak dan tidak enak. Enak seperti dan gitu. tidak enak. Iya. Oke. Coba contohnya ya, Mas ya. Contohnya. Sampai baju lurik, Heeh. celananya kolor. Enak enggak ini? Enggak, bukannya makan enak, patut gak? Patut, Mas. Penak gak tinggu? Penak, Mas. Tapi di sawang kan gak penak, Mas. Garis sing nyawang, Mas. Sing nyawang aku penak ya, Mas. Aku yo nyawang penak. Oh, ya berarti penak. Terus kiki balik. Lah, terus tabuhan pola ya. Pola calte 1 itu gimana, Mas? Tang tang, pasti. Itu umum. Ada yang lebih signifikan. Heeh. Rada iso aku ngomong signifikan. Nah, ini calte berapa ini, Mas? itu calte 1 tapi pemecahannya menjadi 2. Oh, calte 1 pemecahannya menjadi 2. Oh, gitu. Jadi untuk jalan berarti ini tadi untuk jalan saja, Mas. Untuk bukan jalan feel saja. Ya? Bukan, belum itu. Jalan. Tang tang. Ojo joget, Mas. Ojo joget, Mas. Ojo joget, Mas. Iya, rasida. Nah, itu seperti itu. Untuk feel juga ada beda lagi caranya. Beda lagi. Nah, feel 1, Mas. Feel 1 ya. Feel 1. Tang. Itu feel setengah. Heeh. Feel 1 ada lagi. Heeh. Itu 1. Bukannya ini 2 bar, Mas? Ya menurutku 1 omeng ngopo. Oh, 1. Tapi jumlahnya kayaknya 2 bar, Mas. Ya 1. 1. Oh, 2 bar tapi 1. 2 bar yang menjadi 1. Oh, 2 barnya menjadi 1. Jadi teman-teman ini tadi adalah anggap aja feel 2 bar menjadi 1 gitu. 1. Oh, itu tadi ada feel calte 1. Kalau feel calte 2. Feel calte 2. Oh, nang. Tak tang. Oh, ini tadi apa namanya? Tak tang. Oh, itu. Kalau Indianya gimana, Mas? Tadi dana dene ta reta ta kiki dana. Oh, teman-teman hafalin. Jangan lupa juga. Kita bisa di mulut, pasti bisa di tabuhan. Oh, berarti harusnya di mulut dulu, Mas? Harusnya di mulut dulu. Ging tang tang, gidang tang, gidang tang, gindang tang, rang tang, tak ketidang. Oh. Itu pasti di tangan bisa. Pasti di tangan. Contoh ya. Ging tang tang, gindang tang, gindang tang, gindang tang, gindang tang, gindang, rang tang, tang, tak ketidang. Pasti bisa. Ternyata bukan ngasal kita nabuh. Bukan. Iya. Walah. Saya sebenarnya ini mau belajar main kendang ya, Mas ya. Iya. Karena saya beli ini mau buat saya belajar. Jadi Mas Bintang tadi kesini saya pengen juga belajar gitu loh. Iki mau ki kendangmu toh? Kendang saya ini, Mas. Oh, tak kira Ini kendang. Baru ini, Mas. Oh, ini baru. Baru. Oke. Ini baru, saya mau tanya dulu ke jenengan. Ini kendang dari tadi enak banget, Mas. Ini produknya siapa, Mas? Ini produknya Mas Jekek Manyaran Wonogiri. Loh, berarti asli orang Wonogiri, buatan asli lokal produk Wonogiri. Sebentar ya, Mas ya. Kalau di Jawa Timur, kan dari Jawa Timur. Jawa Timur, pasti dari segi bentuk ya. Dari segi bentuk itu udah berbeda kan. Pasti ada yang berbentuk gentong, ada yang berbentuk model kayak semi piramid yang bulat. Tapi kok ini lonjong ya? Ini lonjong tapi kok hasil yang yang keluar cunnya itu enak ya? Sama. Oh. Bersihnya itu sama. Bersihnya sama ya. Dari Jawa Timurnya rasa Jawa Timur sama, cuman yang membedakan mungkin dari segi fish ya. Fishnya mungkin. Tapi enak. Ini murah atau mahal, Mas? Murah, Mas. Tapi orangnya nggak mau dipublikasikan. Ya, pokoknya nanti yang mau pesan langsung saja ke nomor berikut ini. Ya. Iki awake dhewe dibayar yang sing duwe anu kae. Wong tak mampir engko. Wong nek ndelok video iki ora ketang endorse apa kempol apa. Ya kudune lah jane ngono iki kempul-kempul ngono jane. Lah iya. Oke, Mas, langsung. Oke, langsung balik lagi ke materi ya. Materi.
kita tadi udah belajar tabla. Ya. Saya kira tabla nggak usah banyak-banyak karena Ya, nggak usah. Saya nanti juga pusing. karena daerah sini juga jarang tabla. Jarang. Kita langsung ke gendang koplo ala Jawa Timur, guys. Ala Jawa Timur. Nah. Ya, betul. Jawa Timur karena ini adalah sampai dari Jawa Timur ya, dari Ya, Jawa dari Timur, Timur. maka pasti menguasai banget teknik-teknik. Seperti apa sih teknik gendang dari Jawa Timur? Ya. Nah, sekarang kita mulai dari pola tabuhan pertama, Mas, atau jangan pola dulu deh. Iya. Dari segi nabuhnya gimana, Mas? Kalau koplo Jawa Timur itu Koplo gimana? Jawa Timur. Sama seperti kayak tabla. Ta pakai ta, Ta, tapi tanah T pakai T. ta, Ta T, ta T, ta T, T ta T, T ta T, T ta T, T ta. Pasti kayak gitu. Itu koplo pertama. Mana tuh tadi cune tadi. Nah, ini. oh, T, Pasti ta, gini. T. T ta T terus. T, ta, T. Gen, gen. Jangan 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 iya, jangan. tak, ini tak ini. Gini. Tak kempit. T ta T gen. Gen. Nah, ini dasar. Dasar, heeh. Tapi di koplo itu cuman kadang kan ada yang tung tak gitu tok, Mas. Itu banyak pattern-patternnya, Mas. Patternnya banyak ya. Banyak sebenarnya. Nah, tadi kan ini udah ta sama T. Tate. Terus teman-teman kan belum tahu yang deng ini tadi apa? Gen ke. Gen ke. Heeh. Gen sama ke. Ke. Gimana tangannya? Oh, gen ke. Heeh. Gen ke. Gen ke. Anu ngene Mas, aja nganggo bahasa ngono-ngono Mas, jelimet rilatku. Heeh. Dangdut ngene, Oh, wis dangdut. ngene lah Dangdut. kesuwen. Dangdut, Rilatku jadi- malah jelimet kok malah. Nah, sebentar. Jadi yang ini tadi dutnya gendut. Heeh, gendut. Ya sing ngono ae lah. Heeh, iya. Ya, oke. Sekarang ke feel-nya beda Mas sama tabla sama koplo. Feel beda, Beda. tergantung kendangernya. Kendangernya. Dia membawa kendangnya bagaimana, mengolah kendangnya bagaimana. Ini saya kasih contoh yang nggak ribet, nggak istimewa banget, tapi sederhana lah menurut saya. Oke ya. Gimana Mas? kita Coba ya. Mas. Jadi nanti dari awal perpindahan feel, Oh. tapi yang sederhana aja. Tapi pattern-patternnya saya kasih 2 atau 3 begitu Oh, ya. iya, Saya oke, isi, oke. coba. Feel. Oh, Itu tung dang. iya, itu sekali tabuhan ada 3 tadi. Ya, seperti itu ada Sekali. 3 pattern. 3 pattern ya? Gak ngawur aku tau. Pokoknya telu lah pokoknya. Iya, iya. 3 pattern. Oh, jadi kalau koplo itu sebenarnya ada apa kuwi? Kudu ngene atau Oh, tidak. Tidak. Tidak pakai Mas, tapi cuman mempermanis. Mempermanis. Iya, Oh, mempermanis. gitu. Jadi misalnya kayak contoh ada keyboardis. Keyboardis. Ya, contoh ada keyboardis ya. Saya Mas, keyboardis. ya. Anda keyboardis. Keyboardis. Stil yang jenengan pakai itu Heeh. anu rame. Rame, heeh. Tapi kita kalau pakai patternnya cuman kan nggak sama nanti sama stil itu nggak sama. Heeh. Makanya nanti biasanya kan ada keyboardis yang bikin style itu variasi bass itu banyak. Oh, heeh. Nah, itu kenapa? Makanya di dangdut itu bass sama ketipung itu harus sama. Oh, gitu ya. Mas? Iya. Jadi berarti kawinnya si tukang kendang Ah, itu berarti sama bass sama itu? bass, iya. Kalau sama tamborin? Kalau sama tamborin itu dia kan yang membawa ibaratnya irama. Irama. Oh. Membawa irama. Jadi kalau misal ya Mm. sampean yang namborin. Namborin, saya tamborin. Cicik, Bentar, namborin bentar, ya? Saya tamborin. Ya tamborin. Ya, saya tamborin. Properti makan. Wah, banyak Mas. Oh iya. Rodok sugih Mas. Oh iya. Coba tamborin ya. Heeh. Ah, coba nanti jenengan ikut saya. Oke. Jadi misalnya cik biasa toh. Heeh. Terus nanti jenengan gratuli, ibaratnya gratuli bahasa Indonesianya merusak sedikit tempo. Gini. Apa merusak sedikit tempo, misalnya 4/4 jadi 3/4 sithik, terus 4/4 lagi, nanti ada perbedaannya. Oh, Nah, coba iya, ya. coba, oke. Nah, begitu. Oh, Mas. Jadi makanya kenapa tukang ketipung
sama bass harus bisa kawin, sama tukang tamborin bisa sejalan. Sejalan. Oh. Bedanya bukan kawin loh, tapi sejalan dia. Sejalan. Karena apa? Tukang tamborin itu dia itu membawa tempo. Dia membawa tempo. Itu barangnya sepele tapi membawa nyawa semua pemain. Oh, berarti walaupun ini corone dalam alat musik itu kan paling murah ya Mas ya. Berarti ini gak kajen dhewe Mas ibaratnya. Bentukannya gak kajen dhewe. Tapi dia bisa merusak apa-apa. Oh. Contohnya kalau di kerawitan ketuk. Oh, ketuk. Ya, Anda tahu kan pasti ya, itu ketuk. Misalnya no ne du pasti berubah semua. Oh, seperti itu. Iki serius ini iki. Serius nih. Kita serius nih. Ini tadi udah ke contoh koplo ya Mas ya. Terus koplo itu kan kita melewati berbagai tahap koplo kan. Zaman dulu itu koplo yang pertama kali saya dengar adalah palapa jadul, cakmat jadul. Terus ada muncul sera, caipang. Yeah. Terus sekarang kan udah banyak sekali, ada Sunan Kendang, ada terus pokoknya sekarang banyak. Nah, mereka kan punya ciri khas masing-masing, Mas. Terus apa yang menyamakan mereka? Maksudnya yang menyamakan mereka kan podo-podo koplo, tapi kok mereka punya ciri khas masing-masing. Tapi apa yang sama dari mereka? Apa tekniknya atau apanya, Mas? Patternnya, Mas. Patternnya? Iya. Pattern awal itu yang dia pakai, itu sama pasti. Cuman nanti pattern kedua, 3, 4, 5 itu sudah variasi mereka semua. Iya. Pasti pattern baku lah menurut saya. Pasti seperti ini. Kalau dipas deng seperti itu. Itu baku menurut saya ya. Menurut saya seperti itu baku. Makanya yang jenengan sebutkan tadi itu walaupun beda variasi, beda ciri khas, ya. Tapi tetap satu rasa kan? Satu rasa koplonya tadi. Koplonya itu satu. Itu yang tidak bisa dibohongin dari kriteriaristik Kendanger Jawa Timur. Seperti itu. Saya kan dari Jawa Tengah nih Mas. Iya. Kalau dari Jawa Tengah itu saya ngrungokne ya, saya mendengarkan itu kok nggak iso kayak Jawa Timur. Apa sih yang membedakan Kendanger Jawa Tengah sama Jawa Timur, Mas? Menurut saya begini, satu, Kendanger Jawa Tengah itu pasti dominan campur sari. Jenengan tahu sendiri toh. Ya, Jawa Tengah itu the best of the best campur sari terbaik di dunia. Pasti. Kenapa kok bisa rasanya nggak seperti Jawa Timur, kendang-kendang Jawa Tengah? Iya, itu seperti itu. Karena ke bawah di euforia itu ya Mas ya. Musik campur sari. Terus kalau dari itu kan dari segi euforia. Iya. Kalau dari segi teknik ini Mas. Tekniknya cuman pattern. Kita yang belum tahu. Maksudnya pattern tadi gimana Mas? Patternnya gini, seperti ini. Karakteristik kriteriaristik. Angel banget ya omong gue. Kriteriaristik Kendanger Jawa Tengah. Gimana? Patternnya pasti ya nek tak sebut monoton enggak monoton. Tapi kadang terlalu menjaga pattern. Menjaga pattern. Iya. Menjaga pattern biar enggak luput sama bar, ketukan. Nah, itu pasti berhubungan dengan bisa gini, satu misalnya. Tuh, 2, ka, 4, tuh, 2, ka, 4. Dia sama ya ketukan. Sama, ketukannya sama ya. Sama terus. Sama jadi terus. kalau Jawa Timur ya Mas ya. Kalau Jawa Timur dia kok ya pokoknya kendangere kok gatel tangane. Mesti kayak gini. Tuh, 2, ka, 4, tuh, 2, ka, 4. Itu sama Mas. Sama ketukan tapi beda suara tok. Beda patternnya tok. Beda patternnya ya Mas. Jadi terkesan nek disebut feel bukan feel. Nek disebut pattern baku bukan pattern baku. Dia sudah mempola. Berarti untuk membuat suasana. Berarti kalau sama seperti bass juga Mas. Sama. Bass kan sama. Kalau berarti Jawa Timur itu dia lebih
sama Bas lebih kawin lagi ya Mas? Iya, lebih kawin lagi karena apa Mas? Tukang ketimpung sama tukang bas kok saya sebut kawin itu masalahnya seperti ini. Gimana? Tukang ketimpung bikin pola. Biasa ya. Yang kedua dipilah. Seperti misalnya contohnya kayak gitu Mas. Mesti pasti deng 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 biasa. Pasti beda karena apa? Tukang bas itu ikut sama pola ketimpung yang dia bikin seperti itu. Seperti itu. Bedanya seperti itu. Jadi teman-teman dengar sendiri dari Mas Bintang bahwa perbedaan antara pengendang Jawa Tengah dan Jawa Timur itu dari segi pattern. Pola pattern. Tapi perlu digarisbawahi itu menurut dari saya ya Mas ya. Menurut dari sampean. Menurut dari saya, tapi nanti kalau teman-teman punya punya unek-unek sendiri, tolong dibenarkan sendiri lewat di komen di bawah nanti. Misalnya jenengan punya unek-unek, "Oh, gak Mas ana opo?" Ya seperti itu. Kita ini konten dino iki asine gak mutu Mas. Gak mutu ya. Tapi tempat sharing. Oh iya. Toh. Ini mau serius, iki mau serius. Yang ini serius ya Mas? Serius iki mau. Sing ngarep mau? Jangan mutu tenan. Ya guys, jadi tadi kita sudah ngomong ngalor ngidul, ngetan ngulon orang genah. Dan kita bisa tarik kesimpulan dari yang kita obrolkan tadi. Apa Mas kesimpulannya Mas? Kesimpulannya satu. Semua seniman itu tidak ada yang jelek. Seni itu tidak jelek, semua tidak jelek. Cuman menurut saya itu pas atau tidak dirasa. Jadi seniman Jawa Timur atau Jawa Tengah itu tidak ada yang jelek. Tidak ada yang jelek. Bagus semua, super semua. Seperti itu. Jadi nggak ada, kono apa? Tidak ada. Ya, jadi misalnya saya Jawa Timur, jenengan Jawa Tengah, wah aku orang Jawa Timur, enggak ada seperti itu. Semua berarti itu. Semua itu dikategorikan semua seniman itu baik. Semua seniman itu punya ciri khas. Oh iya ya, betul ciri khas ya. Ciri khas. Jadi yang kita obrolkan tadi ternyata yang membedakan antara saya dan Mas Bintang itu adalah ciri khas tersendiri. Contoh lagi satu dikit ya Mas ya untuk statement terakhir. Kalau Jawa Tengah, statement ngono wae. Yo statement. Maksud statement terakhir. Iya kok ora. Statement. Teman-teman seniman Jawa Tengah, the best dengan campur sarinya. Teman-teman seniman Jawa Timur, the best dengan orkes dangdutnya. Iya. Satu seniman Jawa Timur Jawa Tengah tidak ada yang sempurna. Ada kekurangan, ada kelebihan. Betul sekali. Seniman Jawa Tengah, the best campur sarinya, orkes emang sedikit ya punya ciri khas, tapi rasa-rasa ibaratnya ki kaya rasa-rasanya seperti rasa-rasa campur sari. Ya seperti itu. Kalau Jawa Timur, orkes pure rasa-rasanya emang pure orkes ya. Tapi teman-teman musisi Jawa Timur untuk campur sari tidak bisa senyemek bosone Jawa Tengah ya Mas ya. Senyemek teman-teman Jawa Tengah seperti itu. Maka kembali lagi di garis bawahi ciri khas buat teman-teman semuanya. Pokoknya untuk teman-teman yang sedang mencari ciri khas, jangan ikut-ikut ya Mas ya. Jangan ikut-ikut teman-teman lain. Oke, terkesima dengan tipung A, kendang B, kendang C. Tapi kalau bisa kita ambil yang kendang A, kita olah sendiri, disatukan dengan kendang yang B. Seperti itu menjadi ciri khas kita sendiri. Seperti itu. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Mas Bintang. Si Mas. Omongan kok omongan kok bener ya tinggal iki. Iki aslinya bener Mas. Mungkin saya nganggep sampean bener urung mesti pemirsa bener loh Mas. Oh iya. Pokoknya di komen di bawah ini. Di bawah aja. Oke, yuk. Terima kasih buat Mas Bintang karena sudah memberi pencerahan kepada kita semua. Karena pencerahan ini tadi dibilang penting ya ra penting. Pokoknya amburadul lah. Yes, pencerahan di aku dhewe lah nggih. Kanca kabeh ya diambil yang baik, dibuang yang jelek. Dan selanjutnya jangan kemana-mana dulu karena saya akan duet dengan Mas Bintang. Saya akan megang tamborin. Dan Mas Bintang akan memegang gendang. Tapi gini Mas. Gimana Mas? Konsepnya kita ojo apik banget Mas. Sing
aneh Mas, kendangmu sing aneh, icik-icik aku sing aneh. Siap ya Mas ya? Siap. Oke. Penutup kita akan akhiri dengan sebuah lagu. Apa? Sebuah pukulan gendang sama tamborin, lagune rasa lagu sak-sake. Oke. Cus.